Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada saat ini dan hati kita masih tumbuh rasa mau untuk bertemu di saung herbal Qalbun Salim. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan ketengahkan satu tumbuhan yang betul-betul bermanfaat untuk siapapun yang kebetulan memiliki penyakit yang tersangkut di dalamnya. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan sahabat kita yang ada di Jatiwangi. Beliau menginginkan satu tumbuhan yang mampu menanggulangi penyakit yang disebut herpes zoster. Nah, ini sepintas yang memang kita mungkin baru mendengar atau memang sudah mendengar dan tahu seperti apa tanda-tandanya. Maka sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi, obat yang akan menanggulangi hal tersebut, selayaknya kita kenali dulu yang disebut penyakit herpes zoster. Dunia kedokteran menuturkan bahwa penyakit herpes ini disebabkan ada infeksi akut pada susunan saraf. Lalu yang disebut tanda atau memang seiring dengan munculnya penyakit ini, ada gelembung-gelembung kecil yang nampak di sepanjang saraf yang terinfeksi. Diakibatkan timbulnya penyakit ini adanya virus cacar air yang menginfeksi saraf sensori. Gejala dan tanda-tandanya: pertama, terdapat tebaran bintik-bintik merah disertai gelembung-gelembung kecil di bagian tubuh yang terkena dan dirasa nyeri dan panas. Biasanya dalam jarak 2 minggu penyakit ini akan pecah gelembung-gelembung itu membentuk seperti sirip-sirip. Nah, walaupun nanti setelah 2 minggu berlanjut, ya 1-2 hari, insya Allah ini akan mengering, tidak tampak bahkan, tapi rasa sakit masih kadang-kadang dirasakan. Nah, bagaimana cara memelihara penyakit ini dan termasuk menanggulangi dan pengobatannya? Agar proses kesembuhan bisa didapat, tentu ada saran yang baik menurut para ahlinya. Pertama, usahakan kebersihan badan dan pakaian selalu terjaga. Yang kedua, dan usahakan pula memakai pakaian itu longgar alias tidak sempit. Apalagi yang dianjurkan adalah pakaian yang memiliki serat katun, jangan sampai banyak nilon seratnya, karena ini akan memancing panas dan gatal. Nah, sekarang masuk kepada pengobatan, yakni tumbuhan yang saya sampaikan tadi. Ada sebuah tumbuhan, salah satu tumbuhan yang dianggap gulma, bisa tumbuh paling banyak di kebun-kebun, bahkan di halaman juga bisa terjadi, namanya krokot. Krokot ini ada 2 macam, ada yang hijau, ada yang merah. Orang kampung biasa menyebut, di kampung saya di Garut, ini namanya gelang. Biasa bisa disayur atau mungkin mentah pun dikonsumsi bisa. Bahkan biasanya anak-anak di sana dipakai untuk pakan jangkrik. Nah, ini menurut penelitian dari berbagai sumber bisa didapat bahwa kandungan tumbuhan krokot ini mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, dan omega 3. Nah, ini salah satu yang paling dominan adalah di dalamnya bisa juga, ini yang disebut vitamin C itu semua paham, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, jangan sampai ada virus masuk, tidak bisa ditanggulangi atau dihindari. Makanya satu itu yang disebut krokot hijau, ada perpaduan lain karena ada tumbuhan lain lagi yang bisa bersinergi dengan krokot ini untuk menanggulangi penyakit herpes, yaitu sambiloto.
Nah, ini sambiloto pun memiliki zat aktif atau senyawa yang diperlukan oleh tubuh. Di antaranya dia memiliki anti radang, antiseptik, antibakteri, ya, dan antivirus. Jadi kalau dua komponen ini disinergikan, insya Allah mempercepat proses kesembuhan penyakit herpes itu sendiri. Tapi ingat tadi syarat nasihat yang disebutkan jangan diabaikan termasuk olahraganya. Maka bagaimana cara menanggulangi bikin obat yang tepat untuk herpes ini? Ya itu tadi ambil ya 50 gram kroket hijau, cuci bersih, lalu ambil juga sambiloto, ini udah pada tahu biasa mungkin ditanam di pagar-pagar kita. 15 gram, cuci bersih, lalu godok dengan air 600 cc identik dengan 13. Sisakan setengahnya. Nah, minum sekali sehari pagi, sekali siang setelah makan. Insya Allah dengan cara itu penyakit herpes ini akan mendapatkan proses kesembuhan yang cepat bila itu dikonsumsi. Jika sudah ada kesembuhan, kasih jarak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kembali. Nah, itu untuk saran pertama buat Pak Asep di Jatiwangi. Insya Allah ini untuk obat luar pada season selanjutnya. Karena ini panjang untuk menjelaskan karena beda tumbuhan yang lain, ada sampingan yang lain. Jangan sampai nanti di durasi ini terlalu panjang. Barangkali itu ini mewakili mungkin semua orang yang memiliki penyakit herpes, bukannya untuk Pak Asep, tapi sahabat kita dimanapun, silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cuma satu yang harus dipesan yang terakhir di bagian mungkin penelitian. Biasanya orang yang memiliki penyakit herpes ini identik dengan kebiasaannya yang buruk, yaitu semai buruk. Jadi belajar mendengar saran nasihat yang bermanfaat untuk kebaikan kita ke depan. Wassalam.